Terlalu menarik ini pembahasan pemilu 2024. Banyak Oke, influen yang bisa kita pakai, yang kita bisa jadikan rujukan gitu bro. Jadi sangat oke, bersemangat kita membahas masalah pemilu 2024. oke, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam dari kami masih tetap di program Indotalk, Indo Isu Berani Bersuara. Nah, kali ini kita ngonten lewat Zoom nih ya. Kita ngonten lewat Zoom walaupun jarak jauh tetapi tetap harus produktif. Bukan begitu gitu, Ya, Pak? cocok. Direktur Nah, Enigma yang terhormat Bobby Darmanto. Ya, bagaimana kabar sekarang, Bob? Alhamdulillah baik bro. Ya Oke, masih sibuk dengan kondisi-kondisi yang perlu kita terjemahkan. kondisi apa itu? Yang begitu itu kondisi apa? Kondisi yang penuh ketidakpastian terhadap siapa pemimpin di 2024 nanti. Nah, kondisi yang tidak menentu di antara koalisi sandal jepit ya. Iya, terlalu banyak koalisi hari ini. Aduh. Oke, Bob, ini kan akhir-akhir ini kan banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita itu bagaimana dengan proses eh, pencalonan capres dan cawapres di tahun 2024. Nah, ini kan sebenarnya sangat menggelitik sekali, Bob. Iya, Mana benar-benar benar. kemudian dinamikanya sekarang ada koalisi KIB, koalisi Indonesia Bersatu, ada lagi gerakan apa itu gubernur DKI itu relawan. Terus ada Hmm, juga itu politisi muda seperti ketum Partai Demokrat. Nah itu kan radar di capres cawapres itu kan masuk gitu. hmm. Nah bagaimana kemudian Direktur Enigma melihat itu dinamika yang seperti itu? Ya, jika kita melihat proporsionalnya hari ini, persoalan pemilu 2024, siapa saja memiliki peluang untuk Yes. bisa maju di kontestasi 2024, seluruh warga negara. Tapi yang jadi persoalan hari ini, pencalonan seseorang di dalam menjadi pemimpin negara tentu ada batasan-batasan yang dibuat. Salah satunya Ya. dengan dicalonkan oleh partai politik. Yang jadi masalah hari ini adalah partai politik yang bisa mencalonkan siapa kandidat calon presidennya dibatasi oleh presidensial threshold Nah, yang 20%. yes, Sehingga itu dia. secara akumulasi kita melihat eh, 9 partai yang ada di parlemen hari ini yang memungkinkan semua kandidat maju lewat mereka, namun dibatasi dengan 20%, sehingga kontestasi presiden kontestasi pemilu pada 2024 ini jadi tidak terbuka, justru semakin sempit karena keterbatasan tadi, Oke. sehingga jika diaduk berbagai macam koalisi hanya bisa menghasilkan 4 calon itu secara maksimal, dan banyak pengamat, banyak pihak itu memprediksi Oke. koalisi pada 2024 hanya menghasilkan 3 pasang calon. Tentu kalau 3 pasang calon, kita harus sangat jeli memfilter siapa kandidat yang akan maju nantinya gitu loh. Secara kapasitas, secara kapabilitas, termasuk secara kekuatan politik yang mereka miliki hari ini di parlemen. Tentu itu harus juga dihitung gitu bro. Jadi Oke. kalau menurut saya komposisi yang paling ideal hari ini adalah ke, tidak hanya butuh sosok pemimpin yang mampu tampil di depan publik dengan pencitraannya, namun juga membawa gerbong yang bisa mengelola negara. Jadi gerbong yang dimaksudkan gerbong yang mana? Dalam dalam tataran politik kita, kita menganut namanya trias politika, yang Yes. negara ini dibangun oleh 3 kekuatan. Yang pertama eksekutif, yang kedua legislatif, yang ketiga yudikatif. Sehingga dibutuhkan
kandidat atau pemimpin yang memiliki gerbong yang mampu mengelola parlemen sehingga kebijakan mulai dari legislasi sampai kebijakan eksekutifnya mampu terkoordinir sebagaimana mestinya, sehingga rakyat juga merasa bahwa seorang pemimpin mampu melihat peluang dia mengelola itu semua gitu, bro. Oke, sebelum terlalu jauh, Ya. ini kan baru masuk langsung gaspol ini kan. Kurang Iya, baik karena nanti. menarik. Iya, karena terlalu menarik ini pembahasan pemilu 2024. Banyak Oke, influen yang bisa kita pakai, yang kita bisa jadikan rujukan gitu, bro. Jadi sangat oke, bersemangat kita membahas masalah pemilu 2024. oke, gitu ya. Pengamat itu harus begitu ya, harus pegang terus ya. Iya, agak tegang Oke. sedikit karena ini kan waktu-waktu yang menjelang koalisi pelan-pelan akan terbentuk. Walaupun sudah ada juga koalisi-koalisi yang seolah-olah mereka berkoalisi, Ah, namun rapuh dan lemah karena ketika berbicara siapa yang akan dimajukan, kemampuan dia nanti untuk meraup suara, bagaimana kapabilitas ini, itu akan membuat koalisi itu gampang buyar gitu loh. oke, koalisi sandal jepit itu tadi ya. Nah, sebelum membahas jauh, ini bagaimana pandangan Enigma? Artinya berapa calon pasangan yang sejatinya harus bertarung di 2024 nanti? Kalau menurut saya, secara idealnya semua partai politik itu harus punya pasangan calon. Jadi kita Banyak ya? pemilunya akan lebih ramai, Iya, lebih membuka ruang kepada berbagai kontestasi. Namun, kalau hari ini kita melihat ke dalam aturan perundang-undangannya, tentu yang bisa mencalon itu cuma 4 pasang karena terhambat oleh yang namanya presidensial threshold. Tapi kalau kita bisa memprediksi hari ini, hanya ada 3 pasang calon yang paling memungkinkan untuk berlaga nanti di 2024 karena ada tarikan kepentingan. oke. Kalau kita bisa Itu melihat, sudah memenuhi syarat presidensial threshold itu tadi ya? iya Nah, jika misalnya koalisi yang 3 partai yang menggaungkan itu mencalonkan 1 pasang, berarti oke. kan masih ada sisa partai yang lain. Ada Misalnya ada Golkar Gerindra, ya, Golkar, ada PAN, sama P3. P3. Oke, Itu yang bertiga. Sisa partai yang lainnya ada Gerindra, ada Demokrat, ada PKB, ada PDIP, oke. ada Nasdem. Justru sebenarnya kalau kita melihat ini kan 3 partai yang sudah terbentuk, ini kan partai yang merasa dirinya terancam 2024 karena tidak Betul, betul. mempunyai figur yang cukup elektabilitasnya untuk menjadi calon presiden. Ya, Makanya dari hari ini mereka bergabung duluan. oke. Sementara kalau kita melihat konstelasi politik hari ini, justru presiden base nantinya itu akan dipengaruhi oleh partai-partai tersisa ini. Contoh, ada Partai Demokrat, yang di belakangnya itu ada Pak SBY, mantan Presiden Indonesia. Ada tokoh dan figur yang dia punyai juga di Partai Demokrat, yaitu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Terus di Yes. Gerindra, Partai Prabowo Subianto, juga ada tokoh dan figurnya Prabowo. Begitu pula di PDIP, walaupun ini ada tarikan antara Ganjar dan Puan, tentu hari ini kita harus realistis melihat PDIP itu lebih memungkinkan untuk mencalonkan Ganjar karena dia terahnya Soekarno, anaknya Megawati, yang hari ini juga secara struktural menjabat di berbagai struktur pemerintahan dan Ya, sekarang menyalonkan menjadi, Puan, maksudnya menyalonkan ya, Puan, bukan Ganjar ya. iya, Puan yang paling realistis untuk Yes. dicalonkan. Kemesraan Prabowo dan Mega hari ini menunjukkan jika pasangan itu bersama, ini secara politik itu sangat kuat. Di mana secara politik sangat kuat? Karena eskalasi politik tidak ditentukan saja oleh siapa pemimpinnya, namun gerbong yang membentengi dia di parlemen. Kalau perpaduan antara PDIP dan Gerindra tadi bersama, itu akan ketemu nanti kekuatan parlemen yang kuat untuk mendukung pemerintahannya jika menang pada pemilu. Begitu. Sehingga kalau seandainya PDIP memberikan tiket pencalonannya kepada Ganjar, yang notabene hanya kader partai dan
juga hari ini sering berseberangan dengan orang PDIP, ini sangat riskan dengan PDIP. Apalagi partai-partai lain gampang diterima oleh Ganjar gitu loh. Ya terlepas dari itu semua, kalau ngomongin Ganjar sama Puan, bagaimana kemudian Ganjar ini kan petugas partai, begitu kan kata Bu Mega, artinya harus mendengarkan arahan dari ketua umumnya, yaitu kan Ibu Megawati Soekarno Putri. Artinya kalau kita main menilai head to head gitu ya antara Ganjar dengan Puan Maharani, jelas hasil kerjanya itu ya lebih unggul Puan Maharani. Bagaimana kemudian dia di DPR, kemudian di PDIP sendiri bagaimana. Itu kan kemarin ada di beberapa acara TV itu malah pengurus PDIP-nya sendiri menyerang Ganjar, mempertanyakan apa prestasinya. Nah itu kan ini sudah tanda-tanda nggak baik ini bagi Ganjar ini kan. Kan ya, begitu. jadi begini bro, kan dalam pernyataannya Presiden Jokowi bilang ojo ke susu. Justru saya melihatnya ini Jokowi yang ojo ke susu untuk mengusung Ganjar, narik Ganjar keluar dari PDIP. Itu yang membuat suasana politik menuju 2024 semakin panas pada hari ini gitu loh. Tapi kita harus melihat juga ada di luar PDIP dan Gerindra tadi, ada juga partai politik yang ada Demokrat, ada PKB, ada Nasdem, ada Partai Keadilan Sejahtera. Ini 4 partai yang mempunyai kelebihan masing-masingnya. Pertama, Partai Demokrat. Partai Demokrat itu kan punya pengalaman dalam memimpin pemerintahan selama 10 tahun. Sudah pernah menjadi pemenang. Ya. Dan dia tahu betul bagaimana cara mengelola krisis sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia itu selalu naik secara bagus gitu. Ada Partai Nasdem. Mungkin Partai Nasdem tidak punya pengalaman yang signifikan, tapi 2 periode di pemerintahan Jokowi hari ini, Nasdem dengan Surya Palohnya ini juga cukup kuat. Jadi ada JK juga di belakang sana yang dinilai orang ikut ambil bagian di Nasdem dan mempengaruhi keputusan Nasdem. Terus ada PKB, ada Muhammad Iskandar, ada warga Nahdlatul Ulama, ada PKS yang terkenal militan. Justru sebenarnya kita melihat porsi ini ketika kita ramu ini menjadi 3 pasang, misalkan pasangan pertama Prabowo sama Puan. Pasangan kedua misalnya Anies dengan AHY. Ini kan di kelompok itu kan paling kuat mencalonkan 2 itu. Gini aja bro, gini aja. Di pasangan ketiga ada Ganjar dan Erik gitu loh. Berarti secara tidak langsung ada 3 pasangan. Siapa yang paling memungkinkan dan memiliki peluang menang? Nah, gitu. Bagaimana ya bro? Selanjutnya apa bro? Jadi karena sudah nyampe ke bagaimana pasangan-pasangan tadi dijelaskan juga sama Bro Bobby, kira-kira prediksi Enigma, pasangan mana aja yang pantas lah bertarung di 2024 nanti? Iya, kan saya sebutkan tadi ada 3 pasangan yang paling mungkin yang terjadi. Kalau pasangan ini terjadi, kemenangan politik itu ditentukan oleh siapa yang paling banyak merangkul kepentingan gitu loh. Kepentingan berbagai pihak, kepentingan civil society, kepentingan negara secara utuh, kepentingan keamanan, kepentingan ekonomi dan ini segala macam. Kalau kita melihat itu, koalisi ada 3 pasang tadi, misalnya Prabowo Puan, Anies AHY dan Ganjar Erik misalnya gitu kan. Kan 3 pasang itu sudah juga diprediksi oleh poltreking dengan berbagai indikator. Tapi saya melihat 3 pasangan ini justru bakal dimenangkan oleh pasangan Anies AHY. Kenapa saya melihat ke sana? Karena pertama begini, banyak negarawan yang ada di kelompok itu. Negarawan ini tentu memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam proses politik yang terjadi di Indonesia. Pengaruh SBY sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia, pengaruh Yusuf Kala yang pernah 2 kali menjadi Wakil Presiden, terus pengaruhnya Surya Paloh, apalagi ada PKS yang membuat gerakan ini semakin militan dan militan. Karena apa? Karena didukung oleh berbagai kelompok oposisi yang gerah dengan kondisi
bangsa hari ini, justru pasangan itu yang paling memungkinkan leading, yang paling memungkinkan menang. Justru kalau seandainya pasangan Ganjar Erik ini leading, orang akan melihat ini sebagai kong kali kong penguasa dengan situasi yang ada hari ini gitu loh. Iya, 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 Maksudnya iya. ini loh, ojo Kong ke kali kong ya. susunya Jokowi itu ya terjadi dalam koalisi Ganjar Erik. Kenapa begitu? Hanya karena ingin mempertahankan kekuasaan, bukan bagaimana memperbaiki kekuasaan ini gitu loh, memperbaiki Yes. pemerintahan yang ada hari ini. Kalau Prabowo Puan secara konstelasi mungkin kuat juga. Prabowo mungkin dinilai negarawan, Puan ini segala macam, tapi Prabowo ini kan kita sudah tahu lah ini beberapa kali dia maju, keterimaannya terhadap rakyat juga ya segitu-segitu aja. Prabowo akan menjadi penantang berat tapi tidak pernah memenangkan pertarungan Ya, gitu loh. ya. Ya, yang lebih menarik itu justru di pasangan Ganjar Erik ini. Ini Ya, bro, artinya ya sudah tidak bisa ditutupi lagi, nggak bisa dipungkiri lagi bahwa memang eh, mereka berdua, terutama Menteri BUMN ini kan kemana-mana sekarang lebih aktif berkampanye itu, baik di mesin ATM, baik di mana kan iya, begitu itu. Tapi kan kemudian ketika dilihat di hasil beberapa lembaga survei, elektabilitasnya tidak bergerak gitu. iya. Karena rakyat hari ini itu semakin cerdas Ya, menilai kandidat kepemimpinan, integritas seorang pemimpin, kemampuan seorang pemimpin mengelola organisasi yang ada di lingkungannya itu juga menjadi tolak ukur. Hari ini kalau Ganjar dan Erik, ini pertama BUMN banyak juga yang mengalami merugi gitu loh. ya, ya, Terus betul, di betul. Jateng sendiri angka kemiskinan semakin tinggi gitu loh Yes, betul. dari sebelumnya. Jadi oh, pasangan ini hanya pasangan yang hari ini melegitimasi kekuasaan sehingga ingin mempertahankan kekuasaan lewat dua nama ini karena legitimasi awal yang ingin mempertahankan pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 3 periode itu kan telah kalah ini, telah ditolak oleh banyak rakyat bahwasanya gue nggak ingin lagi ini diperpanjang Jokowi. Berarti secara tidak langsung penolakan masyarakat terhadap ketiga periodenya Presiden Joko Widodo menandakan bahwasannya kekuatan kekuasaan dalam menentukan kemenangan Pilpres 2024 itu sudah tidak berlaku gitu loh. Kalau hari ini pemerintahan itu kuat, tentu ide tentang 3 kekuasaan, penundaan masa jabatan presiden itu pasti berhasil. Tapi karena rakyat sudah tidak menyukai itu, menandakan kekuasaan sudah semakin melemah. Nah, ketika kekuasaan semakin melemah, siapa yang memiliki peranan dan peluang yang paling kuat? Peluang Yes. yang paling kuat itu ada di barisan yang hari ini mengkritisi kebijakan pemerintah. Mungkin di Nasdem dia juga ada dalam pemerintahan, tapi tidak mampu. Tapi Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan mengkritiki kebijakan hari ini itu sangat sangat realistis dikarenakan apa yang dilakukan oleh Demokrat ketika memerintah pada periode 2004 sampai 2009 sampai 2014 membuktikan peningkatan ekonomi yang signifikan, lapangan pekerjaan banyak terbuka, guru-guru juga banyak yang PNS juga semakin terbuka dan didukung oleh guru-guru. PGRI itu sangat mencintai karena banyak para honorer itu diselamatkan oleh SBY menjadi pegawai negeri di zaman pemerintahannya. Nah, inilah yang menjadi tolok ukur pertarungan 2024 ditentukan oleh negarawan-negarawan yang ada di balik tokoh-tokoh yang akan maju. Oke. Makanya hari ini misalnya Anies Haye, jika Anies Puan gimana gitu loh. Pertarungan hari ini itu tidak bisa kita lihat secara 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 gabrak gubruk gitu loh. Karena apa? Karena asal main adu calon saja, mereka asal main adu calon, visi mereka itu sudah berbeda, cara mereka mengelola negara itu sudah berbeda. Begitu terpilih, mereka sudah pecah duluan. Tapi ketika pasangan ini klop, punya visi, ide, dan gagasan, inilah yang membawa pemerintahan ini akan semakin maju dan lebih baik di 2024 nantinya. Gitu, bro.
Oke, gitu ya. Artinya Enigma sendiri menilai bahwa pertama tadi terkait pasangan calon, ada 3 pasangan calon yang kemudian Ya, berpotensi untuk bertarung di 2024. Yang pertama adalah Ganjar, eh, Ganjar Erik, ya, ya, kemudian Anies AHY dan Prabowo Puan. siap. Nah, itulah kemudian mungkin ini bisa menjadi referensi atau edukasi terhadap masyarakat saat ini bagaimana dari ketiga pasangan calon itu di mana yang terbaik dan bagaimana siapa yang harus kemudian diperjuangkan di 2024 nanti. Oke, Bro. Sebelum sebelum ini kita akhiri, bagaimana closing statement-nya lah dari Direktur Enigma? Ya, hari ini saya melihat politik itu harus kita lihat secara lebih kompleks ya. Antara eksekutif, legislatif, yudikatif eh, yang akan menentukan kebijakan negara. Jadi kebijakan partai politik itu ditentukan oleh siapa yang mendukung calon atau kandidatnya di 2024 nanti. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling banyak negarawannya di sana. Oke, itu ya. Ya, Oke, itu artinya kemenangan Capres dan Cawapres di tahun 2024 ini bukan ditentukan oleh seberapa sering muncul di ATM atau di di baleho di toilet. jalan gitu kan. Tetapi bagaimana jumlah atau kualitas negarawan yang berada di balik calon-calon presiden dan wakil presiden di 2024 nanti. Oke, Bro, ini mungkin nanti ini penting jadi Ya, referensi untuk masyarakat, terutama teman-teman pemilih pemula yang ya, baru pertama kali memilih gitu, baru pertama kali memiliki hak pilih, itu akan menjadi referensi terhadap mereka. Terima kasih, Bro, waktunya. ya. Ya, Thank you juga bro telah diundang di kita Indosius. mungkin bisa ketemu secara offline nanti ya. Karena kalau Siap, siap. melalui online ini ada satu poin yang kurang ya, kekeluargaan. Ya. Ya, kurang ceria gitu ya. Iya, Saya tuh iya, iya, iya. saya tuh tegang, tegang kalau bahas takut diciduk, takut kemudian ada tukang jual bakso di depan kan begitu. Oke, Bro. Eh, Thanks, Bro, Oke, waktunya. ya bro. Ya, Eh, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di siap. diskusi-diskusi selanjutnya. Indo Isu berani Berani bersuara. bersuara.